Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Dosen Sugeng Prayatno dan teman-teman yang saya kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Agina dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922502 ingin melakukan presentasi UTS Lembaga Keuangan. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Bank dan lembaga keuangan. Pertama, asal mula kegiatan perbankan di Indonesia. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa perbankan uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah, kerjaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain yang pertama, Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Yang kedua, Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskrediet Bank atau Sionim Ginko. Yang ketiga, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau Mai tahun 1945 di Solo. Yang empat, Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Yang kelima, Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Yang keenam, Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. Yang ketujuh, Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Yang ke-8, Bank Dagang Indonesia NFI di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dan Bank Pasifik. Dan yang terakhir, Bank Timur NF di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dan Bank Sentral Asia atau BCA tahun 1949. B. Sejarah berkembang bank di Indonesia. Sejarah berkembang bank di Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang nomor 11 atau tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Bank Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan meski tanggung jawab berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal pada masa awal Orde Baru, Jenderal Bank Indonesia berubah melalui Undang-Undang Nomor 13 1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat ini Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam perbandingan dengan penyelenggaraan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. C. Pengertian bank dan atau bank, perbankan atau bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang pun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 kebijakan tentang definisi perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. D. Jasa dan fungsi perbankan. Dalam dunia keuangan, bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan di nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, bonding security, jenis koperasi di Inggris, kredit union, piala saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dan pensiun, perdagangan, dan bisnis serupa. E. The Prudential Principle of Banking. Salah satu fungsi dari perbankan adalah menjadi lembaga yang menjabat mereka yang
surplus dengan pihak yang defisit. Mereka surplus menempatkan dana dalam bentuk seperti 1. Deposito atau time deposit, 2. Tabungan atau saving, 3. Obligasi atau bonds, 4. Saham atau stok, dan lain-lainnya. Adapun mereka yang defisitkan menjadi bank sebagai lembaga mencari solusi yang mengajukan permohonan pinjaman kredit. Proses pinjaman tersebut baru akan diberikan umum setelah melewati berbagai tahap analisis yang dilakukan oleh pihak apresial kredit atau penilai kredit. F. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Dahlan Slamet 1999 adalah suatu badan usaha yang kayaknya terutama dalam bentuk aset keuangan, finansial aset atau tagihan-tagihan klaim, misalnya dalam obligasi dibandingkan aset real, misalnya gedung, peralatan, dan bahan baku. G. Peranan lembaga keuangan dan jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk menunjukkan pada organisasi yang mengani perolah dana bank dan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumsi, dan sekuritasi adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan punya peranan Yoger dan Setker 1989 sebagai berikut. 1. Pengendalian aset, 2. Likuiditas, 3. Alokasi pendapatan, 4. Transaksi. H. Jenis perbankan yang berbedaan fungsi. Jika kita melalui Undang-Undang Proyek Perbankan Nomor 14 1967, maka jenis bank itu adalah bank sekali jenisnya. Namun setelah keluarnya Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarannya Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari 1. Bank umum, 2. Bank kreditas rakyat, I. Bank perkreditas rakyat. Pemahaman dan pasiar tentang bank perkreditan rakyat dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 pasal 13 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, di mana pada pasal 113 isinya adalah usaha bank perkreditas rakyat meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya, dengan 2. Memberikan kredit, 3. Menyediakan pertanyaan dan penempatan dana syariah sesuai dengan Indonesia, 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia SB dengan deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan perdagangannya. J. Bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan zaman cepat telah membentuk pola pikir masyarakat untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan pilihan dan kenyamanannya. Untuk umat Islam sebagai umat yang memegang teguh ajaran Islam, menginginkan lembaga keuangan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, sehingga keputusan mendirikan lembaga perbankan syariah juga bagian keinginan jawab pertanyaan tersebut. Bank konvensional, bank syariah. Perkembangan zaman begitu cepat pola pikir masyarakat untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan pilihan kenyamanan. Umat Islam sebagai umat yang memegang teguh ajaran Islam menginginkan dan adalah lembaga yang beradakan dalam nilai Islam sebagai keputusan mendirikan lembaga perbankan syariah. Begitu keinginan menjawab pertanyaan tersebut. K. Lembaga pembiayaan. Di samping bank yang bertugas sebagai agent of development, maka ada lembaga lain yang juga ikut bertugas sebagai agent of development, yaitu mereka yang masuk dalam kategori lembaga pembiayaan. Ada beberapa bentuk pembiayaan, tugas fungsi yang hampir sama dengan perbankan yang bisa dikatakan mereka ini juga yang bisa memperjuangkan damai. I. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk mewujudkan lembaga perbankan dan tahan dan stabil dalam berbagai kondisi serta situasi perekonomian, maka dibentuk konsep API yang kita berbentuk Indonesia. Gagasan pembentuk API ini dimulai mengemukakan saat berbagai perbankan di Indonesia mengalami kondisi yang bermasalah, bahkan ada yang merger hingga diakuisisi oleh perbankan lain. Baiklah, demikian presentasi saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.